Usaha dan energi. Di sini ada usaha yang ini energi. Nah, rumus dari usaha itu F kali S. Nah, W itu sama dengan usaha. Nah, satuannya usaha itu joule. Joule atau J. Satuan gaya itu Newton atau N. Nah, satuan perpindahan itu meter atau M. Nah, F ini gaya rumusnya juga M kali A. M-nya itu massa, A-nya itu percepatan. Nah, dari rumus ini bisa kita ambil kesimpulan kalau usaha adalah sebuah benda yang diberikan gaya sehingga benda tersebut dapat berpindah tempat. Nah, di sini ada contoh soal tentang usaha. Sebuah mobil dengan massa 20 kg berarti M-nya sama dengan 20 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Terus, selama mobil bergerak, mobil berpindah sejauh 20 meter. Berarti S-nya sama dengan 20 meter. Tentukan usaha yang dilakukan mobil tersebut. Usaha kan W sama dengan F kali S. Nah, F-nya kan juga bisa diubah jadi M kali A kan. Berarti M dikali A dikali S. M-nya 20, A-nya 2, S-nya 20. Berarti 20 kali 2, 40, 40 kali 20. 40 kali 20 sama dengan 800 joule. Energi. Nah, energi ada 3 jenis, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, energi kinetik rumusnya itu EK sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya itu massa, yang satuannya kilogram. V-nya itu kecepatan, yang satuannya meter per second. Nah, energi kinetik ini energi karena ada benda yang bergerak. Ini contoh soalnya. Seorang manusia berlari dengan kecepatan 18 km per jam. V sama dengan 18 km per jam. Terus manusia itu mempunyai massa 20 kg. Berarti M-nya sama dengan 20 kg. Tentukan energi kinetik. Berarti EK-nya sama dengan 1 per 2 mv kuadrat. Berarti ini 1 per 2 dikali M-nya 20 dikali V. Nah, V-nya kan satuannya kan meter per second. Sementara ini kilometer per jam. Nah, cara ngerubah dari kilometer per jam pakai rumus cepat, yaitu 5 per 18 dikali 18. Coret-coret jadi sama dengan 5. Nah, berarti ini kecepatannya 5 meter per second. Berarti ini 18 km per jam itu sama aja kayak 5 meter per second. Berarti ini dikali 5. Ini coret jadi 10. 10 kali 5, 50 joule satuannya dari energi. Nah, sini ada energi potensial. Energi potensial EP itu sama dengan mgh. M-nya massa, satuannya kilogram, G-nya itu percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, biasanya itu percepatan gravitasi itu 10. Nah, H-nya itu ketinggian. Berarti energi potensial ya energi karena adanya ketinggian. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah batu dengan massa 20 kg terjatuh dari ketinggian 10 meter. Tentukan energi potensial dari batu tersebut. Nah, G-nya ini kan universal, G 10 meter per second kuadrat. Berarti M-nya sama dengan 20 kg, H-nya sama dengan 10 meter. Sama dengan 10 meter. G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berarti EP-nya itu sama dengan mg dikali H. 20 dikali G-nya 10 dikali H-nya 10. Berarti 2000 joule. C. Nah, energi mekanik. Nah, energi mekanik ini rumusnya EP dikali EK atau energi potensial. Oh, tadi ditambah
energi kinetik. Ini energi mekanik. Nah, ini contoh soal energi mekanik. Nah, dari soal 2 dan 3 kita mau menentukan energi mekaniknya. Kan EM itu sama dengan EP plus EK. EP-nya 50, EP-nya 2000, EK-nya 50. Jadi, EM-nya 2050 Joule. Nah, hukum kekekalan energi mekanik EM1 pasti sama dengan EM2. Berarti energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Atau energi mekanik sebelumnya atau sama dengan energi mekanik sesudahnya. Ini ada contoh soal tentang hukum kekekalan energi mekanik. Misalkan, sebuah benda bergerak ke atas bidang miring dengan kecepatan 20 meter per second kuadrat. Berarti ini V-nya sama dengan 20 meter per second. Nah, massa dari benda tersebut itu 10 kg. Berarti M-nya sama dengan 10 kg. Tentukan waktu yang dicapai benda tersebut. Tentukan ketinggian yang dicapai. Tentukan ketinggian yang dicapai benda tersebut pada saat ia berhenti. Nah, berarti ini hanya tanda tanya. Nah, berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Ini ada bidang miring. Nah, ada benda. Kita misalkan sini bendanya bergerak ke atas bidang miring. Nah, pada saat ia berhenti misalkan di sini. Ini berhenti. Nanti dia bakalan turun lagi. Ini berarti pada saat dia berhenti. Nah, berarti di sini ada kondisi 1, di sini ada kondisi 2. Nah, yang tadi hukum kekekalan energi mekanik. Berarti EM1 itu sama dengan EM2. Berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 kan M dikali G dikali H1, M dikali G dikali H1 ditambah EK1, 1/2 M dikali V1 kuadrat. EP2 itu berarti M dikali G dikali H2 ditambah EK2, 1/2 dikali M dikali V2 kuadrat. Nah, ini ada M-nya bisa kita coret semuanya. Bisa kita coret M-nya. Jadi G dikali H1 ditambah 1/2 V1 kuadrat sama dengan G dikali H2 ditambah 1/2 V2 kuadrat. Nah, di sini H1. H1 kan ini pada saat di bawah kan. Nah, pada saat di bawah dia nggak punya ketinggian kan. Berarti ketinggiannya 0. Itu tadi maaf HP-nya jatuh. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat H1 kan ketinggiannya 0. Nah, karena ketinggiannya 0, berarti sini G dikali 0. G dikali 0 ditambah 1/2. Nah, ini kan V1 kan. Nih, coba benda bergerak ke atas bidang miring dengan kecepatan. Berarti ini bergerak ke atas. Berarti ini V1. V1 sama dengan 20 kali 20 kuadrat sama dengan G dikali H2. G dikali H2, ini H2-nya di sini ya kan. Kali H2 ditambah 1/2 dikali V2 kuadrat. Nah, V2-nya pada saat ia mencapai titik tertinggi, pada saat ia berhenti, ini kan. Nah, pada saat ia berhenti berarti kecepatannya 0 dong. Nah, karena kecepatannya 0, berarti sini kali 0. Nah, ini bisa kita kerjakan. G dikali 0, 0. 1/2 dikali 20 kuadrat, berarti 400 dibagi 2 sama dengan G 10 dikali H2. H2 ini berarti 400 bagi 2, 200 sama dengan 10 H2. Nah, berarti H2 sama dengan 20 meter. Berarti ketinggian dari sini ke sini itu 20. Ketinggian dari sini ke sini itu berarti 20 meter. Ini contoh soal tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ada hubungan usaha dan energi. Nah, hubungan usaha dan energi itu yang pertama
W sama dengan delta EK, atau 1/2 dikali M dikali V2 kuadrat min 1/2 dikali M dikali V1 kuadrat. Nah, 1/2 M-nya kita keluarkan. Jadi, 1/2 M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Yang ini, W itu sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial. Jika kita jabarkan seperti ini. Yang terakhir yaitu W sama dengan delta EM. Nah, jika kita jabarkan maka seperti ini. Terus ada usaha oleh gaya gesek. Nah, usaha oleh gaya gesek itu W itu sama dengan min Fg dikali S. Kan tadi F dikali S. Di sini ada min. Kenapa min? Kan gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Maka di sini dikasih min Fg. Nah, gaya gesek sendiri rumusnya itu Fg sama dengan mu dikali N. Nah, mu ini apa? Mu ini koefisien gesek. Koefisien gesek. Nah, N ini apa? N ini gaya normal. Gaya normal. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalkan gini, sebuah benda dengan massa 10 kg bergerak dari atas bidang miring. Dari atas bidang miring nih. Dari atas bidang miring. Dengan ketinggian 10 meter, berarti di sini 10. Ini 10 sampai ke bawah nih. Lalu bergerak lagi sampai berhenti. Berarti dia bergerak ke sini lagi nih sampai berhenti. Nah, pada saat benda bergerak pada permukaan datar, berarti sini kan permukaan datar. Lantai ini memiliki koefisien gesek 0,1. Berarti mu-nya sama dengan 0,1. Ini lantainya kasar nih. Karena ada gaya geseknya. Nah, tentukan perpindahan yang dilakukan benda dari awal turun hingga berhenti. Dari awal turun berarti dari sini sampai berhenti. Nah, berarti sini ada kondisi 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3. Nah, kita nyari kekekalan energi mekanik kondisi 1 dan 2. Berarti EM1 sama dengan EM2. Nah, ini bisa kita cari EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EK1 kan benda itu belum bergerak, masih awal-awal. Berarti dia 0 dong. Berarti bisa kita coret. Nah, ini EP2 pada saat dia di bawah. Pada saat dia di bawah, dia nggak punya ketinggian kan. Nah, karena nggak punya ketinggian, berarti 0 dong EP2. Berarti bisa kita coret. Nah, EP1 berarti MG dikali H1 sama dengan EK2 berarti 1/2 M dikali V2 kuadrat. M bisa kita coret, sama-sama M. G-nya itu berarti G-nya 10, H1-nya 10. 1/2 dikali V2 kuadrat. Oh ya, ini biar enak kita ganti 5 aja. Sini ketinggiannya 5 biar ngitungnya enak. Ini kita ganti 5. Ketinggiannya 5 meter. Berarti sini G dikali 10 kali 5. 10 kali 5 kan 50. 50 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, ini kali 2 ke sini. Jadi 100, 50 kali 2 100 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2 itu sama dengan 10 meter per second. Nah, di sini berarti kecepatan pada dari sini itu sama dengan 10 meter per second. Nah, ini bisa kita cari pakai hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi berarti kan W sama dengan delta EK. Ya kan? Karena kenapa EK? Karena dia ada ada perubahan energi kinetik kan, yang tadinya dia awalnya di sini bergerak sampai dia berhenti. Ada perubahan kecepatan kan. Berarti ada perubahan energi kinetik. Nah, di sini W sama dengan F dikali S. Nah, ini F-nya min Fg dikali S. Kenapa? Karena ada dia makanya gaya gesek. Di sini ada gaya gesek. Gaya geseknya. Karena permukaan dia kasar ada koefisien geseknya. Makanya gaya gesek. Delta EK berarti 1/2 M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, min Fg berarti
Itu kan mu dikali n dikali S sama dengan 1/2 M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, pada saat di sini dia ada gaya ke bawah beratnya, ada gaya normalnya ke atas. Berarti itu W-nya sama dengan N. Nah, berarti ini kita bisa ubah jadi W. Jadi min mu dikali W dikali S sama dengan 1/2 M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini kita bisa ubah lagi. M dikali G, M kan W dikali S sama dengan 1/2 M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. M nya kita coret. Nah, mu-nya kan 0,1. Min 0,1 dikali G-nya 10 dikali S-nya. S-nya mau kita cari. S sama dengan 1/2 V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, V2 kuadrat nih. Ini V3 ya. V3 sama V2. Ini V3 sama V2. Ini V3, sini V2, sini V3, sini V2. Nah, pada saat V3 kan 0. Berarti sini 0 kuadrat dikurang V2 kuadrat. V2 kuadrat kan tadi dapat 10 meter. Berarti 10 kuadrat 100. Nah, min 0,1 dikali 10, 1. Min 1 dikali S, min S. Berarti min S sama dengan 1/2, 0 dikurang 100, min 100. Min-nya bisa kita coret. Berarti S-nya itu didapat S sama dengan 100/2 atau sama dengan 50 meter.